Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 9A SMP Negeri 1 Banjarwangi yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul, bahwa hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan semestinya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran daring. Oleh karena itu, maka silahkan persiapkan fasilitas atau media yang bisa digunakan. Atau salah satunya kita menggunakan media handphone. Media handphone yang biasa kita gunakan, dan selanjutnya untuk mengabsen kegiatan pembelajaran ini seperti biasa, silahkan kalian tulis di WA masing-masing. Di WA-nya tulis kata hadir, kemudian dikirimkan di WA grup kita. Dan alhamdulillah kelas kita ada 15 orang di kelas 9A, dan silahkan tulis kata hadir. Ya, sudah. Dan kita lihat atau Bapak lihat, dari 15 orang peserta didik yang ada di kelas 9A, alhamdulillah 14 orang mengirimkan kata hadir, artinya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi satu dari 15 orang yang tidak bisa hadir, yaitu saudara Adi. Tapi ada konfirmasi dia sakit, semoga cepat sembuh. Kita doakan bersama-sama, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan belajar atau kita akan mempelajari bab 3 semester 1 ini tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan kembali bahwa 1 minggu ke belakang kita telah belajar mengenai akhlak mulia, yaitu akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya kita mempelajari sikap adil atau akhlak adil, sikap adil, dan sikap jujur. Insya Allah dengan kita memiliki sikap adil, dengan kita memiliki sikap yang jujur, insya Allah kita menjadi manusia yang baik, manusia yang dicintai teman, manusia yang dicintai banyak orang. Itu akan berdampak baik dalam kehidupan kita, insya Allah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada kegiatan pembelajaran, marilah kita sama-sama simak atau marilah kita sama-sama kegiatan pembelajaran ini diawali dengan tujuan pembelajaran, di mana setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat diantaranya: 1. Mematuhi perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini adalah meyakini bahwa berbakti kepada orang tua dan guru akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan guru sebagai bentuk menghormati dan berterima kasih dengan benar. Kemudian yang keempat, menjalankan tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh orang tua dan guru dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kelima, dapat menjelaskan pengertian berbakti dan taat pada orang tua dan guru. Yang keenam, menyebutkan dalil nakli tentang berbuat baik, menghormati, taat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan contoh berbakti kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Luqman ayat 14. Kemudian yang kedelapan,
Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi atau kalian peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara berbuat baik kepada orang tua dan guru dengan kesuksesan dalam hidup. Kemudian yang kesembilan, menerangkan atau kalian diharapkan mampu menerangkan manfaat berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, memulai pembelajaran ini mari kita simak dua pertanyaan. Di antaranya, satu, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus berbakti? Mengapa kita harus taat dan hormat kepada orang tua? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus berbakti, taat, dan menghormati guru? Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah Bapak kirimkan melalui WA Group. Di situ Bapak mengirimkan tayangan berisikan materi pembelajaran hari ini. Di situ Bapak kirimkan video pembelajaran atau materi pembelajaran yang silahkan itu dipelajari, kemudian diamati, dan yang kedua silahkan nanti ditanggapi. Video yang sudah Bapak kirimkan itu nanti ditanggapi secara cermat, kemudian didiskusikan bersama teman-teman dan kemukakan pendapat kalian masing-masing. Kemudian nanti sampaikan atau kirimkan pendapat kalian yang hasil diskusi itu ke WA grup kita. Kemudian yang terakhir di situ Bapak lampirkan beberapa kuis yang harus dikerjakan. Di antaranya kuis itu harus dikerjakan secara seksama, dikerjakan secara teliti, dan kemudian nanti hasil pekerjaannya dikirimkan melalui WA Group. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, bahwa sesuai dengan materi pembelajaran kita kali ini, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Serta untuk lebih jelasnya mari simak poin pertama. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kata hormat itu adalah sikap menghargai yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk syukur atau terima kasih atas apa yang telah ia terima. Boleh jadi itu berbentuk materi ataupun non-materi. Mungkin saja itu adalah materi, mungkin saja itu adalah nasihat, bimbingan, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kata taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dengan benar dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, jujur, dan ikhlas. Kemudian yang ketiga, pengertian orang tua. Orang tua adalah ibu dan bapak yang telah melahirkan, yang telah mendidik, kemudian yang telah mengasuh dan membesarkan kita. Kemudian yang keempat, pengertian guru. Guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik, baik itu pendidik di lembaga formal maupun pendidik di lembaga non-formal. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, untuk mengetahui begitu pentingnya kita menghormati orang tua, begitu pentingnya kita berakhlak baik kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uffi wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya
sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra 23. Berkata "ah" saja tidak boleh, apalagi berkata yang tidak baik, apalagi berkata yang tidak menyenangkan dalam kalimat yang panjang. Kata "ah" saja tidak boleh. Begitu pentingnya kita menghormati orang tua, sehingga Allah berfirman, mengatakan "ah" saja tidak boleh, apalagi mengatakan kalimat-kalimat yang kotor, mengatakan kalimat-kalimat yang menyakitinya dalam kalimat yang panjang. Anak-anakku sekalian, firman Allah yang kedua yaitu dalam Al-Quranul Karim surat Luqman ayat 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana bil walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Demikian Allah berfirman di dalam Al-Quran, bahwasanya diperintahkan kepada kita untuk menghormati kedua orang tua. Begitu besar pengorbanan orang tua, telah mengandung kita, telah mengasuh kita, sampai pada usia 2 tahun baru orang tua menyapihnya. Demikian anak-anakku sekalian, 2 dalil nakli itu menggambarkan kandungannya, menyuruh kita, mewajibkan kita untuk menghormati orang tua. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, dari kedua keterangan tersebut, dari kedua firman Allah tersebut, maka dapat kita jabarkan atau dapat kita simpulkan bahwa berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita. Karena apa? Karena guru, karena orang tua merupakan orang-orang yang sangat berjasa besar dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak? Orang tua mengasuh kita, orang tua mendidik kita, orang tua mendoakan kita dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi anak yang sehat, agar kita menjadi anak yang baik, agar kita menjadi anak yang soleh. Demikian guru. Selain orang tua, orang yang berjasa besar dalam kehidupan kita adalah guru. Guru telah memberikan jasa, atau guru telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa. Guru telah mendidik kita, guru telah memberikan contohnya kepada contoh-contoh akhlak yang baik kepada kita. Guru telah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada kita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk menghormati guru. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa barang siapa yang merendahkan guru, maka akan ditimpakan kepada mereka 3 hal, yaitu 1, sempit rezekinya, yang kedua, hilangnya manfaat ilmunya, kemudian yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan yang Bapak hormati dan yang Bapak cintai, dari itu mari kita bersama-sama simpulkan bahwa orang tua, bahwa guru adalah orang-orang yang luar biasa telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Banyak sekali keutamaan
yang kita peroleh dari berbakti kepada orang tua. Di antaranya, 1. Berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua adalah bisa membuka kunci masuk surga. Kenapa? Karena ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Sementara itu murkanya Allah pun tergantung dari murkanya orang tua. Kemudian yang kedua, keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu berjuang di jalan Allah. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua sebagai bentuk birrul walidain, maka itu termasuk salah satu cara bagaimana kita berjalan dan berjuang di jalannya Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua bisa melebur dosa-dosa besar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagai manusia biasa tentu saja kita punya dosa yang kita lakukan. Dan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, maka dosa-dosa itu bisa dilebur dengan kita berbuat baik kepada orang tua, dengan kita taat kepada orang tua, dengan kita hormat kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, demikian barangkali pertemuan kita kali ini. Di penghujung kegiatan pembelajaran ini, mari kita bersama-sama simpulkan sesuai dengan apa yang tadi Bapak tugaskan di WA grup dengan tayangan-tayangan itu. Silahkan nanti amati, kemudian tugasnya dikerjakan, dan setelah selesai kemudian dikirimkan lagi melalui WA Group. Bagi yang masih kesulitan dalam pembelajaran, silahkan bisa berkoordinasi atau bisa komunikasi di WA Group. Anak-anakku sekalian, demikian barangkali pertemuan kita kali ini. Kita tetap semangat meskipun di masa pandemi. Kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih banyak anak-anak sekalian telah bisa bergabung dalam pembelajaran daring ini. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.